Meskipun pengerjaan idealnya kalau di sarjana pasca sarjana ya S2 itu pengerjaannya ya di jam itu ya. Misalnya kayak saya dulu kuliah S2 itu jam 11 sampai jam 16. Nah, tatap muka 50 menit, kemudian sisanya itu mengerjakan. Jadi tugas itu dikumpulkan pada hari itu juga. Nah, saya dulu begitu. Dosennya banyak lagi satu tim, profesor-profesor semuanya. Ya. Jadi seharusnya tuh idealnya misalkan pekerti ini ada tugas nih. Jadi sampai jam 16 itu batas terakhir tugas itu dikumpulkan. Idealnya gitu. Ya, tapi kan tergantung kebijakan dosen masing-masing. Ya, kalau saya sih nggak harus, ya, nggak harus. Saya berikan waktu malah lebih lama, 1 minggu. Jadi menyesuaikan biar teman-teman itu bisa ada waktu untuk ketemu karena kondisinya sekarang jauh-jauh di rumah masing-masing. Nah, kalau dulu kan saya satu kelas, ketemu temennya yang langsung rubeng. Ayo, janjian cari wifi. Ya, cari wifi ketemu terus ngerjain tugas prof tadi, langsung kerjain tuk, 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 tuk. Jadi sesuai target waktu selesai. Nah, kalau sekarang gimana nanti kalian kasihan ya kalau harus sesuai atau ideal dengan waktu yang ditetapkan. Jam 16 dikumpul loh, terus kalian ngerjain piye atau atuannya enggak? Nah, ya gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini sudah komplit Mbak Isna? Udah? Belum, Bu. Belum. Tadi ada sebagian yang itu bilang ke saya kalau katanya di sana tempatnya hujan, terus ada yang mati lampu juga, Bu. Sinyalnya terganggu. Nanti dilaporkan ya. Tolong ya, ini saya dijadikan host dulu. Ya, saya dijadikan. Masih nunggu Bu Ria, Bu. Host sebentar ya. Oh, Bu Ria ya. Bu Ria belum balas? Belum, Ibu. Ditelepon aja nggak apa-apa. Ya, Bu. Ditelepon aja Bu Rianya. Sebentar nggak, Bu? Ya, nggak apa-apa. Sambil dihubungin ya. Ibu maaf, Ibu udah jadi host. Oh iya, saya coba ya. Nih, saya coba dulu. Bismillah. Sama, di sini juga hujan ya. Jadi nanti kalau ada terkendala apa-apa ya kita sama-sama maklum ya. Teman-teman yang belum muncul videonya, kalau memang ada alasan tertentu boleh WA saya, minta izin ya. Kalau memang itu ada kaitannya dengan jaringan.
Sudah kelihatan? Siska sudah kelihatan belum? Belum, Ibu. Belum? Mm-mm. Yang lainnya juga belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih muter, Bu. Oh ya, Muter-muter. masih loading ya? Nggih. Ya, benar. Kalau sudah, tolong saya dikabari. Nggih, Bu. Belum juga? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Iya, Bu. Lama ya? Coba saya stop, saya ulang lagi. Sabar ya, Nok ya. Nggih, Bu. Sudah belum? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ntar, Bu. Loading. Masih loading ya? Oh, ini pada sinyalnya full loh. Kalau misalkan nggak bisa, saya gimana caranya ini? Dikirimkan aja, Bu. Nanti biar di-share screen kan salah satu dari kita. Oh gitu, coba ya. Ini sambil nunggu loading ya? Ini masih loading kan? Nggih, Bu. Iya, Bu. Sambil nunggu loading juga. Ini berarti masih nggak kelihatan apa-apa. Iya, Bu. Belum, Ibu. Nggak kelihatan. Jadi lama kalau buka WhatsApp itu.
Belum juga ya, ini kok malah muter-muter ini kayak gini. Coba saya tak pindah tempat. Masih loading atau sudah bisa ini? Loading, Bu. Masih loading, Bu. Telepon, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya Allah. Ya, baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu ya. Menunggunya lumayan lama ini, mohon bersabar. Sambil nunggu juga teman-teman yang tadi ada sinyal, mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Oke.
Ya, bahasan kedua kita di sini adalah tentang etika deskriptif. Nanti sekalian kita bahas juga tentang etika normatif, ya. Nah, kita langsung aja ya, Nok ya. Nah, etika deskriptif ini penggambaran dan penelaahan secara utuh dan kritis tentang tingkah laku moral manusia secara universal yang dapat kita temui sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Jadi, cakupan analisinya itu, analisa mengenai etika deskriptif itu berisi tentang indikator-indikator fakta aktual apa adanya yang ada di sekitar kita terkait dengan nilai dan perilaku manusia. Ya, contohnya ada misalnya situasi atau realita budaya yang berkembang di masyarakat, ya, itu etika deskriptif. Jadi berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, anggapan baik dan buruk, tindakan boleh dan tidak boleh, kebudayaan dan subkultur ya. Jadi etika deskriptif itu hanya membahas dan memberikan analisa penilaian atas kejadian tertentu saja. Lanjut lagi. Nah, ini ada contoh ya, contoh tentang etika deskriptif. Ini mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin ada sekitar 10 tahun yang lalu ya, pernah masuk di berita tentang Hotel Alexis. Ini dikenal sebagai hotel prostitusi. Mungkin tidak cuma Alexis saja ya, mungkin ada tempat lain juga yang katanya itu rumah spa ya, rumah spa, tapi ternyata itu rumah spa tapi plus ya. Itu juga terkait dengan pandangan moral terhadap kenyataan yang terjadi ya di hotel. Jadi kayak dicap gitu loh, dicap oh itu hotel Alexis, itu hotel prostitusi. Atau contoh lain mungkin di Semarang itu ada itu yang dekatnya apa ya, itu yang penyet itu yang dekat pom bensin itu ada spa ya, spa besar, tapi katanya dikenal sebagai rumah spa tapi plus gitu. Jadi pernah ada yang datang ke situ pakai kerudung, itu ditanya malah nggak boleh di situ, mau spa ceritanya mau perawatan ya, mbak pakai kerudung itu malah suruh pulang, nggak mau gitu ya. Jadi sama satpamnya nggak boleh perawatan di situ. Ya, ada yang begitu. Kemudian masyarakat juga permisif terhadap praktek pengguguran kandungan. Ya, kaitannya dengan pengguguran kandungan itu juga di lingkungan kita masih belum bisa menerima ya, belum bisa menerima praktek-praktek seperti itu. Kalaupun sebetulnya praktek pengguguran kandungan itu bisa secara medis ataupun non medis ya. Non medis itu yang dikatakan itulah yang berbahaya, yang sifatnya malpraktek ya. Tapi kalau yang memang berdasar indikasi medis itu sebetulnya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kondisi kesehatan ibunya atau mungkin kondisi janinnya yang tidak bisa dipertahankan ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi harus ada indikasi tertentu. Kemudian ada lagi, tontonan yang bersifat pornografi itu sangat dilarang atau diatur ketat. Ya, jadi itu salah satu contoh etika deskriptif ya. Tapi kalau untuk kita sebagai mahasiswa, tontonan pornografi banyak ya nggak sih? Tontonan pornografi mungkin asuhan persalinan normal ya. Asuhan persalinan normal itu kan itu banyak video-video tentang alat reproduksi wanita ya. Bagaimana nanti lahirnya bayi ya, ataupun payudara wanita. Lah itu kan juga sebetulnya kalau orang awam itu mungkin seru gitu kan, payudara kok diuler-uler. Maka kita tuh belajar tentang laktasi ya, sebetulnya itu. Jadi tergantung juga sih penempatannya bagaimana ya. Kemudian mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua. Ini penting banget ya, adat ya. Kita ataupun tidak hanya orang Jawa saja ya. Mungkin di tempat lain selain Jawa juga ada, tetap Bu, nggak cuma Jawa kok Bu, sekarang juga di Sulawesi juga tata krama berhubungan dengan orang tua juga ada, tidak cuma di Jawa. Tapi mungkin kalau di Jawa itu ungguhnya kental banget.
ketemu orang aja kita nunduk ya, kepala menghormati, kan kadang kita menundukkan kepala untuk menyapa. Selamat siang, kan gitu ya. Oke. Tapi kadang di tempat lain ya memang mungkin di luar Jawa tidak semuanya seperti itu ya, mungkin hanya senyum aja udah cukup gitu ya. Jadi nah itulah contoh mengenai etika deskriptif ya, jadi hanya bisa menggambarkan ya. Kemudian kaitannya dengan penilaian etika, ini titik berat penilaian etika itu sebagai suatu ilmu, ya ini pengulangan materi kemarin, suatu ilmu perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. Ya, jadi perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak budi pekerti. Teman-teman silahkan menilai diri sendiri ya, menilai diri sendiri karena kelakuan, perbuatan, sifat itu yang mendarah daging. Ya, artinya sudah melekat ya. Nah, coba teman-teman silahkan koreksi diri bagaimana akhlak masing-masing, bagaimana budi pekerti yang tumbuh di dalam jiwa masing-masing ya. Budi tumbuhnya dalam jiwa. Bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti. Jadi budi pekerti pangkat penilaiannya adalah dari jiwa. Ya, berupa angan-angan, cita-cita, niat sampai ia lahir keluar ya berupa perbuatan yang nyata, perbuatan yang nyata baik dan punya sesuai dengan harapan kita ya. Oke, kita lanjut. Ada yang chat tapi salah ya. Itu termasuk juga dalam tata bahasa kita mungkin. Di TikTok itu mungkin jadi bahasa umum ya, istilah-istilah seperti itu. Tapi lebih baik kita itu bisa memfilter mana yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya termasuk dengan bahasa ya, no. Jangan terbawa media sosial ya. Istilah itu akan terus berubah setiap masa. Dulu istilah kerennya itu yang viral apa, sekarang istilah viral yang keren apa. Tapi kalau menurut kita itu kurang pantas ya, tolong nggak usah ya, sama aja kita kayak mengutuk ya. Nah, kalau memang tidak perlu ya nggak perlu ya. Oke, lanjut di moralitas manusia. Nilai-nilai moral ya merupakan kesadaran manusia dalam menghadapi sesuatu, sadar akan nilai-nilai yang baik dan buruk ya. Makanya saya pesannya mulai dari jiwa dulu, tertuang dalam lisan ya, pikiran, lisan dan perbuatan. Tolong itu betul-betul dijaga. Kalau kita membiasakan diri dari mungkin ikut-ikutan di media sosial, nanti akan kebawa-bawa terus ya, akan kebawa-bawa terus. Jadi mulutnya kita akan terbiasa ngomong-ngomong seperti itu ya. Ya enak ya. Nah, kalau memang dirasa nggak perlu, nggak usah ikut-ikut tren yang sekiranya itu nggak bagus ya. Kita mau filter, kita kan sudah mulai dewasa tuh ya kan, sudah mulai dewasa, kita sudah memfilter mana ucapan yang baik ya. Kalau hanya sekedar guyon ya kita kan bisa memilih bahasa yang baik untuk guyon, oke gitu ya, karena nanti takutnya kebawa terus gitu kebiasaan ya. Nah oke, kita lanjutkan. Dan moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai, sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat. Jadi, nilai moral itu berada dalam suatu wadah yang disebut moralitas, yang di dalamnya ada unsur keyakinan, sikap batin, dan bukan hanya sekedar penyesuaian diri. Ya, memang itu penerapannya sangat detail ya. Sangat detailnya seperti contoh kecil ya, seperti tadi, mohon maaf ya ini buat contoh pas kebetulan banget. Oke, nggak apa-apa. Namanya mungkin kalian juga masih muda ya, masih kebawa masih kebawa media-media sosial ya. Kadang-kadang itu ikut guyon masih kebawa-bawa. Saya juga kadang-kadang suka buka media sosial kayak TikTok gitu, kadang-kadang suka lihat punya anak saya itu like gitu. Ya kadang-kadang ya ada hal-hal yang ya video-video gitulah ya yang saya kok bahasanya kok gitu amat ya gitu. Apalagi anak-anak yang lihat. Jadi ya saya bilang itu nggak usah ditiru. Itu tahu nggak artinya apa? Ya. Tapi lihat aja, nanti beberapa tahun ke depan istilah itu akan hilang, akan berganti yang lain. Ya, jadi kita itu nggak usah ikut-ikutan, gitu, ya.
Lanjut untuk moralitas ya, bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Ya, intrinsik itu berasal dari diri manusia itu sendiri, ya, sehingga perbuatan manusia itu baik atau buruk terlepas dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Jadi dari perbuatan diri manusia itu sendiri. Kalau sifatnya ekstrinsik itu kita mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, ya, yang isinya perintah dan larangan, ya, nilai-nilai yang ada di luar. Oke. Nah, tanggung jawab ya. Kita memiliki tanggung jawab moral. Misalkan kalian ada tugas kelompok, masing-masing individu itu pasti juga punya tanggung jawab moral. Apa peran kita di dalam suatu kelompok itu? Karena ada tugas, ada amanah, paling tidak kita juga memiliki peran yang sama. Mungkin kalau ketua kelompok mungkin berbeda ya, bebannya lebih besar. Tapi per anggota itu juga memiliki tanggung jawab. Nah, itu contoh kecil ya. Jadi, tanggung jawab merupakan beban moral. Ya. Tanggung jawab itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain selain manusia. Ya, jadi kita yang tahu tanggung jawab kita itu seperti apa. Tanggung jawab merupakan sikap dan pendirian. Ya. Menghargai sesama dan lingkungan. Ya, dan ini juga harus diwujudkan dalam perilaku yang nyata, dalam tindakan sesuai dengan norma. Ya, tidak hanya tindakan tapi juga ucapan. Ya. Jadi tanggung jawab moral ini landasan ya, dan kebijaksanaan manusia dalam memandang kehidupan ini. Sekarang kaidah moral dalam kehidupan bersama. Ya, kaidah-kaidah moral dalam kehidupan bersama ada nilai-nilai kehidupan bersama yang harus ditaati di masyarakat. Ya, karena untuk melindungi kepentingan bersama. Itu saya sering banget di akun TikTok itu kalau pas ada hal-hal yang nggak bagus, itu saya laporkan. Nggak tahu itu saya jadi sering yang pelapor kali ya. Karena gini, ada hal-hal yang memang kurang serap. Ya memang itu pengambilannya di luar negeri tapi dia orang Indonesia gitu loh. Ya. Saya sih hanya khawatir kalau yang nonton itu terus ikut terbawa. Seperti ada itu yang di TikTok itu dia kayak bangga banget dia laki-laki ya, laki-laki tadi punya suami. Bayangkan laki-laki punya suami, sedangkan di aturan kita kan tidak boleh. Kan? Di aturan kita tidak boleh dan itu melanggar nggak sesuai dengan norma juga ya. Laki-laki dengan laki-laki. Nah itu bangga dengan keadaan itu. Selalu bikin konten aktif. Nah itu kan pengaruhnya besar sekali bagi yang nonton. Itu kadang-kadang sering saya laporkan. Karena kadang-kadang ada video-video yang nggak enak dilihat gitu. Nah itu saya sering laporkan, teman-teman juga boleh silahkan kalau memang melihat hal-hal seperti itu yang nggak nyaman, nggak apa-apa dilaporkan gitu, karena itu untuk kebaikan bersama ya. Jadi kita yang mengerti norma, kita dirasakan toh. Kita yang merasakan melihat seperti itu, kita yang merasakan ini sesuai norma atau enggak, kok nggak sesuai, kok seperti ini, ya toh. Nah kemudian kita bertindak, menyampaikan mungkin ke ke manajernya TikTok mungkin misalnya kayak gitu. Karena gunanya apa? Untuk melindungi kepentingan bersama. Kita juga memikirkan anak-anak yang nonton video itu. Pengaruhnya bagaimana ke masyarakat sekitar nantinya seperti apa kan gitu. Ya, jadi itu jadi pedoman untuk berperilaku. Jadi teman-teman itu harus punya prinsip. Ya, kalau memang nggak sesuai, nggak bagus, apa usahamu supaya ini nggak keterusan? Kan tidak ada upaya, ya. Nah, jadi kaidah-kaidah ini digunakan untuk pedoman berperilaku dan pedoman bersama. Ya. Kemudian di masyarakat kemudian berkembang kaidah-kaidah itu terbagi menjadi dua, ya, terkait dengan aspek kehidupan individu juga yang berhubungan dengan orang lain. Nah, ini bisa terdiri dari kaidah kepercayaan, keagamaan, kesusilaan, sopan santun, hukum. Untuk kaidah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi atau individu ini ya, atau ini dibagi ada beberapa tadi ya, kepercayaan, kesusilaan, sopan santun, dan kaidah hukum. Nah, untuk ilmu dan moral ini ya merupakan suatu sisi yang berbeda tapi memiliki keeratan, ya, erat sekali.
pertentangan-pertentangan yang muncul antara ilmu dan moral. Nah, yaitu ilmu, ya, suatu ilmu kalau kita tidak terapkan dengan moral itu akan kacau. Ilmu kalau tidak didampingi dengan moral itu nanti dunia itu akan semerawut. Ya, jadi ilmu itu harus berdampingan dengan moral. Contohnya apa? Misal ilmu, misalnya tentang cloning, ya, misalnya gitu. Oh ya, silakan Mbak Milatin, ya, boleh silakan dilakukan. Nah, misalkan ini, jadi saya katakan sekali lagi, yang namanya ilmu itu harus berdampingan dengan moral atau moralitas, ya, karena kalau tidak berdampingan akan kacau penafsirannya, atau mungkin harus berdampingan dengan kilas agama, ya. Contoh tadi misalkan tadi satu cloning. Cloning kalau tidak didampingi dengan ilmu agama atau dengan moralitas itu akan kacau dunia ini. Cloning mengcloning itu akan semakin bebas, apalagi cloning mengcloning sel manusia. Ya, kalau tidak ada persyaratan tertentu itu akan bebas terjadi dan ini akan terjadi kekacauan di dunia ini. Ya, atau mungkin bayi tabung misalnya. Mungkin kalau di Indonesia ya, kan kalau misalkan bukan sperma dari suami sendiri kan nggak boleh. Nah, kalau itu dibiarkan itu kan perzinahan itu akan terus terjadi. Ya, spermanya, aku pengen anakku pintar, aku mau ngambil spermanya B.J. Habibie. Jadi sperma B.J. Habibie diambil, ditanam, kemudian ditanamkan di rahim wanita itu, kemudian hamil. Jadi yang tumbuh apa? Jadi yang tumbuh bayinya itu ovum si ibu itu dengan spermanya B.J. Habibie, ya, bukan suaminya, dan itu adalah perzinahan. Dan itu nggak bisa dibiarkan, akan kacau dunia ini. Ya, jadi tetap namanya ilmu itu harus berdampingan dengan ilmu agama dan moral. Karena apa? Ya, karena untuk melindungi, ya, melindungi terkait dengan perilaku-perilaku, terkait dengan kesusilaan dan seterusnya. Ya. Kemudian situasi etis dalam perkembangan dunia yang semakin modern ini ada 3 ciri, yaitu pluralisme moral, muncul masalah etis baru yang kadang-kadang tidak terduga. Kemudian dalam dunia modern itu semakin jelas suatu kepedulian etis yang universal, ya. Kalian juga sering melihat berita-berita di TV, ya, mungkin juga sering terjadi kejadian kekerasan, ya, apalagi kalau menjelang Pilpres itu, ya, itu sangat menyedihkan, ya. Sama-sama saudara tapi kok gontok-gontokan gitu. Sebetulnya yang mereka bela itu siapa? Ya, kemudian setelah gontok-gontokan yang dibela itu sudah jadi orang yang diinginkan, kemudian apa yang didapat? Ya, toh? Ya, kadang-kadang seperti itu. Akhirnya lupa semuanya, lupa masalah etika, lupa masalah moral, lupa masalah persaudaraan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman besok kalau sudah jadi orang sukses itu juga harus tetap mengutamakan, ya, namanya etika, ya, etika tetap sesama tentunya dengan manusia, memanusiakan manusia, ya. Kemudian peranan moral etika dalam ilmu pengetahuan, ya, karena sekarang perkembangan iptek itu semakin pesat, ya, semakin tinggi. Jadi peranan moral dan etika itu juga harus semakin diperhatikan. Nggak bisa lepas dari tujuan ilmu pengetahuan, karena tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk mencari kebenaran. Ya. Jadi seorang ilmuwan itu harus memiliki pertama, ya, tidak mengutamakan finansial, ya, tidak materialistis, harus selektif, objektif, tidak skeptis, ya, memiliki sikap kritis dan membangun. Kemudian ada transparansi, ya. Nah, peranan etika dalam perkembangan iptek itu sebagai landasan berpikir dan berkarya. Etika itu sebagai landasan berpikir dan berkarya. Jadi setiap kita bekerja, memiliki ide-ide cemerlang, itu tidak bisa lepas dari yang namanya etika. Etika itu sebagai pengendali, sebagai pendorong, penyeimbang dan norma-norma dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemudian ini untuk kaidah hukum. Kaidah hukum itu perumusan pendapat atau pandangan bagaimana seharusnya itu seseorang itu bertingkah laku.
Ya, kaidah hukum itu bisa bersifat umum ataupun pasif. Nah, kaidah hukum itu berisi kenyataan yang normatif, apa yang seharusnya dilakukan. Das sollen, ya. Apa yang seharusnya dilakukan, das sollen, dan bukan berisi kenyataan ilmiah atau das sein. Nah, ini jadi kaitannya dengan kaidah hukum yang tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ya, jadi tidak hanya diatur oleh kaidah etika, tapi juga diatur oleh kaidah hukum, karena kaidah hukum itu juga memiliki sanksi yang sangat tegas, juga nyata. Ya. Nah, ini untuk persamaan etika tadi dan hukum sama-sama memiliki tujuan sosial, sama-sama ingin manusia itu melakukan perbuatan baik dan benar. Ya, itu persamaan etika dan hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan perbuatan yang tidak etis. Perbedaannya, kalau etika itu ditujukan pada sikap batin manusia dan sanksinya itu kelompok masyarakat profesi itu sendiri. Namun kalau hukum itu ditujukan pada sikap lahir manusia, membebani pada hak dan kewajiban, memaksa sifatnya, sanksinya tegas dan konkret yang dilaksanakan oleh penguasa atau pemerintah. Ya, itu bedanya. Kemudian sanksi pelanggaran kode etik. Ini saya agak cepat ya. Sanksi pelanggaran kode etik ini ada sanksi moral, sanksi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sanksi yang dijatuhkan dari organisasi yang bersangkutan. Ya, ini untuk sanksi-sanksi pelanggaran. Contoh untuk sanksi yang dijatuhkan dari organisasi. Misalnya untuk organisasi profesi kita, misalnya apa? Organisasi profesi kita udah tahu? IBI ya. Teman-teman harus tahu kita itu punya organisasi profesi. Kita harus bangga ya. Kita dalam satu wadah namanya Ikatan Bidan Indonesia. Teman-teman juga boleh mulai buka-buka ya tentang kode etik profesi bidan, nanti dibaca ya. Boleh cari-cari. Nah, itu mengatur dengan jelas wewenang-wewenang bidan yang diatur oleh IBI ya. Sebelumnya bidan zaman dulu itu mungkin sebelum tahun 2010 ya. Itu wewenangnya itu sangat luas. Wewenangnya sangat luas. Tapi mulai kesini wewenangnya sudah mulai dibatasi. Nah, dibatasi itu karena juga hasil kesepakatan, pembicaraan, organisasi-organisasi profesi yang lainnya. Itu kalau dulu tuh bidan tuh semua bisa. Jadi orang sakit, orang apa semuanya larinya ke bidan. Gitu ya. Tapi kalau sekarang wewenangnya sudah dibatasi. Contoh kecil bidan aja. Bidang praktek mandiri mau pasang IUD aja sekarang harus ada sertifikasi. Kalau dia nggak ada sertifikasi dia belum kompeten ya, kalau terjadi apa-apa dia bisa dituntut ya karena belum mempunyai sertifikat kompetensi ya. Itu hanya IUD loh ya. IUD itu yang intrauterine device itu seperti spiral, pemasangan KB ya. Hanya itu contoh kecil ya. Kemudian kalau membuka persalinan di rumah, itu juga syaratnya harus ketat sesuai alatnya, bagaimana pembuangan limbahnya, dan seterusnya. Ini kalau nggak sesuai nanti bisa dijatuhkan sanksi oleh organisasi yang bersangkutan. Bisa jadi apa? Salah satu contohnya, STR-nya bisa dicabut. Ya, surat tanda registrasi bidannya bisa dicabut, atau prakteknya bisa dicabut. Nah, atau mungkin mulai dari teguran lisan dulu, teguran lisan dan seterusnya ya. Nah, sekarang etika normatif. Ya, etika normatif ini berusaha menetapkan berbagai sikap itu secara normal intinya ya, secara ideal. Nah, secara ideal untuk perilaku yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi etika normatif ini memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan ya. Kalau etika normatif ini memiliki argumen-argumen yang mengemukakan latar belakang apa suatu perilaku dianggap baik atau buruk. Idealnya begini, kenapa? Jadi ada argumen disertai analisis moral ya, dianggap benar ataupun salah. Jadi punya alasan-alasan yang sesuai dengan prinsip yang harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian penilaian objektif mempertimbangkan seluruh situasi dari individu atau kelompok masyarakat yang melakukan suatu tindakan berdasar
kondisi fisik, psikologi, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Contohnya, ada etika yang bersifat individual, misalnya untuk memetiknya kejujuran, disiplin diri, mengerjakan tugas. Kejujuran dalam mengerjakan, apalagi sekarang ujian, coba kalian ingat-ingat kembali evaluasi semester 1. Waktu ujian healthy itu kira-kira jujur apa enggak? Ya, kira-kira mengerjakannya dengan jujur apa enggak? Ya, waktu mengerjakan healthy atau tugas-tugas yang lain atau ujian, ya. Ini yang tahu diri sendiri. Ya, kalian mungkin ada yang merasakan perang batin. Tapi kalau kalian tidak merasakan perang batin, artinya kalian menikmati ketidakjujuran. Dan itu akan terus-menerus dilakukan. Saya sih nggak ingin sampai keterusan nanti sampai kerja. Karena udah kebiasaan, nggak apa-apa, gitu. Ya, coba kejujuran itu coba dari diri sendiri. Ya, kemudian disiplin diri, disiplin bagaimana mengerjakan tugas. Ini saya kasih contoh juga. Padahal ini ujiannya mudah. Kebetulan, bentar ya. Ya, contoh kemarin ujian akhir semester ya. Ini kebetulan mahasiswanya ibu-ibu ya. Kebetulan malah ibu-ibu loh, tapi jangan ditiru ya. Ujian koordinator mata kuliahnya saya. Ya, koordinator mata kuliahnya saya. Timnya salah satunya ada Bu Yuni Sigit. Nah, teman-teman udah kenal belum Bu Yuni Sigit? Bu Yuni Sigit itu di Direktorat Bidan di Kebidanan, tapi sekarang di Direktorat sebagai Kasubag Adab. Ya, ini mata kuliahnya biostatistik. Dikasih kemudahan, take home. Ya, UASnya take home kan enak ya, bisa buka buku, open book boleh. Tapi apa hasilnya? Ditemukan ada 2 mahasiswa dengan jawaban yang sama. Ya, ada 2 mahasiswa ditemukan dengan 2 jawaban yang sama. Samanya seperti apa, Bu? Samanya, jadi misalnya mahasiswa A, ya mahasiswa A itu menulis asli, tulisannya asli, kemudian hasilnya di-scan, difoto, dikirimkan Bu Yuni. Ya, sekarang mahasiswa B itu juga sama difoto, sama. Tapi namanya itu, identitasnya itu seperti hasil coretan. Ya, namanya tip X, NIM-nya di tip X, terus diganti namanya sendiri, terus difoto, terus dikirim. Nah, itu. Tulisannya sama plek-ciplek. Jawabannya juga sama plek-ciplek, tapi kelihatan ada kotor di bagian nama. Kira-kira prihatin nggak melihat kondisi seperti itu? Kecewa jelas ya. Pengampu jelas kecewa. Ya. Di kesempatan mudah, ujian, open book, take home, bisa buka buku, analisis sendiri. Kok bisa sama? Tulisannya aja nggak mau nulis, cuma ganti nama. Itu kira-kira etis apa enggak? Nah, gitu. Ya, itu ibu-ibu lagi coba. Saya sih nggak ingin teman-teman di sini meskipun masih beranjak ke dewasa, jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak etis. Itu nggak etis. Yang mengerjakan ujian apalagi ya. Nah, gitu, oke. Kemudian lanjut di etika dalam berbisnis juga sama. Ya, ada etika normatif. Jangan sampai perang tarif. Ini perang tarif, terus nggak mau namanya berbisnis itu. Memang ada kompetitor, mereka bersaing, tapi kita bersahabat. Jadi tetap begitu. Bersaing tapi bersahabat, tidak saling menjatuhkan. Ya. Kemudian metaetika. Ini metaetika juga tingkatannya sudah lumayan tinggi nih. Ya, hasil kajian dari etika deskriptif dan etika normatif. Metaetika ini menjelaskan tentang ciri-ciri istilah yang berkaitan dengan tindakan bermoral atau sebaliknya, seperti kebaikan, kejahatan, tanggung jawab, dan kewajiban. Jadi ini ada bentuk analitiknya. Jadi metaetika itu udah tingkatannya lebih tinggi dari etika deskriptif dan normatif. Ya, jadi tingkatannya lebih tinggi, ada bentuk analitik kritiknya. Kalau normatif tadi kan ada argumen ya, ada argumen yang disertai dengan analisis. Kalau yang metaetika ini juga ada analisis tapi disertai dengan kritik.
ya, disertai dan kritik yang berkaitan dengan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan tingkah laku baik dan jahat. Ini metaetika. Ya, jadi ini metaetika mengkaji asal prinsip, ya, prinsip-prinsip etika. Kemudian etika terapan. Kalau terapan namanya juga terapan. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan yang khusus. Ya, ini membutuhkan pengaturan-pengaturan ini terkait dengan regulasi profesi, pengaturan dalam profesi, ya. Ini biasanya etika terapan ini kaitannya dengan kode etik profesi bidan, kode etik profesi perawat, kode etik profesi dokter, apoteker, ya, atau fisioterapis dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya ya teman-teman. Kesalahan moral itu didasarkan pada kodrat manusia untuk bertindak sesuai dengan tuntutan kodratnya. Apabila tuntutan itu dilanggar, berarti melanggar dan mengkhianati kodratnya sendiri. Oleh sebab itu, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kelemahan dan kesalahannya sendiri, namun tetap berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Jadi gitu. Saya mau nyetel video, kira-kira bisa apa enggak ya? Saya mau nyetel video, bisa enggak ya? Saya coba ya. Oke, Bu. Oke ya, saya coba ya nanti ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf ya. Nanti saya share aja biar videonya di-share ke teman-teman. Nah ini untuk tugas kelompok. Ya, kemarin kan harusnya ada tugas ya, tapi saya pending. Saya buat untuk pertemuan kedua dan ketiga. Ya. Untuk tugas kelompok, nih teman-teman, silakan searching di Google Scholar dari jurnal ilmiah tentang etika dalam dunia modern yang berkaitan dengan agama, etika, filosofis, moral, dan hukum. Jadi nanti ada penjelasan per poinnya. Ya, poin agama, etika filosofis, moral, dan hukum, cantumkan referensi. Kemudian penerapan di lingkungan kesehatan. Juga teman-teman coba cari kode etik mahasiswa di Poltekkes Semarang. Di tempat kita sendiri ya, kemudian dipelajari, dibaca. Silakan, ini tugas kelompok, tugasnya dikumpulkan tanggal 4 Februari. Ya, paham ya? Ada yang mau disampaikan atau didiskusikan? Izin bertanya, Bu, itu untuk pembagian kelompoknya dibagi berapa ya, Bu? Dibagi ini aja, dibagi 5 kelompok. Ya. Baik, Bu. Oke. Dibagi 5 kelompok ya. Saya coba nyetel video, saya nggak tahu ini bisa berhasil atau enggak. Ini saya coba dulu, ya. Teman-teman mohon bersabar sebentar ya, sebentar aja. Sudah ada bantuan kuota belum dari Poltekkes? Belum ada, Ibu. Tapi nomornya udah masuk di ini ya, udah di Simadu. Sambung. Sudah, Ibu, sambung. Mudah-mudahan segera ada bantuan ya, Nak ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, udah habis berapa? Banyak ya? Sebulan Habis berapa? banyak, Banyak, Ibu. Bu. 1 hari 2 giga, Bu, kadang lebih. Kalau 1 bulan kira-kira habis berapa? Maksudnya jumlah rupiahnya? 100 lebih, Bu, hampir 150, Bu. 1 bulan 150.000 untuk kuliah ya. Itu udah bersih? Itu Udah bersih, sama Bu? ini, Bu, udah. Udah ya. Oke. Ini videonya udah nyala belum? Belum, Oke, belum, Ibu. Belum ya. Coba saya ulang lagi. Ini belum, benar belum. Belum, Bu. Kalau nggak bisa, nanti saya kirim aja. Kamu nek download cari wifi aja toh, cari wifi di mana gitu, di tempat dekat kamu yang ada wifi gitu, di mana kira-kira. Kalau Ada semisal wifi numpang terus yang nggak bisa. enak, Bu. Nggak enak ya, kamu itu makan toh gitu. Ya sambil beli apa bungkus, terus kamu tuh videonya mau download kayak gitu. Bisa nggak gitu? Atau mungkin ada universitas terdekat
Misalnya kan WP-nya open. Nah, kalau di sini kan di tempatnya Bulis itu kan ada UNES. UNES kalau nggak salah kayaknya open deh. Nah, di situ bisa. Bisa coba sebentar 5 menit ya. Kalau memang nggak bisa, ya saya sudahi aja. Nanti saya kirimkan videonya ya. Oke, Bu. Stop dulu. Bentar. Bismillah, saya coba lagi share screen. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Munculnya apa ya ini? Loading, Bu. Loading. Gelap Ibu belum muncul. Aduh, gimana ini? Aduh, masih gelap ya? Saya play. Masih belum? Dereng, Bu. Belum Bu. Belum ya? Ya udah saya kirim ke Nah aja deh ya kalau gitu. Sampun, Bu. Udah Bu, udah. Serius sudah? Sudah Bu, sudah. Udah Bu. Suaranya? Dereng. Nggak ada suaranya, diem-diem Suaranya aja. belum? Aduh. Ya udah dibaca aja tulisannya. Dibaca aja ya, Nok. Nanti saya kirim filenya. Ini bagus Mempersembahkan. banget. Iya, iya. Dibaca tulisannya ya nanti di ini kalau ada ini ada lagunya ini. Jadi ada pensil. Bu, kok hitam ya, Bu? Ya, pensil awalnya masih hijau. Nah, berjanji untuk kita ulang lagi. Dalam hitam ya. Dia bagus ya. Nggak ada gambarnya, Bu. Masih mau nonton? Gelap Bu. Nggak ada video. Untuk pengaturan suaranya di awal share screen Ibu. Nah, ya makanya. Nanti ini aja biar saya kirim Mbak Isnawai. Nanti kalian kuliah pekerti doang aja udah langsung habis ya. Disempatin aja. Nah, ya udah itu ya teman-teman kuliah kita hari ini ya terkait dengan etika deskriptif dan etika normatif ya. Sebetulnya semuanya itu saling terkait ya dari mulai pertemuan kemarin dan pengertiannya juga hampir sama, mirip semuanya ya. Tapi kalian boleh nanti baca-baca Google Scholar lebih memahami dan mendalami tentang ini. Harapannya sih diterapkan sebetulnya ya, lebih kepada penerapan masing-masing, tidak hanya sekedar teoritis aja ya. Diterapkan mulai dari bersikap, berucap, bertindak semuanya. Saya ingin nanti kalian itu bidan-bidan lulusan prodi D3 kebidanan ya, bentar lagi kan mau lulus nih meskipun baru 2 semester, udah 2 tahun lagi loh nanti lulus. Nggak terasa ya, nggak terasa nanti mau lanjut di 4 profesi atau ngambil S2. Nah ya,
ingin benar-benar nanti jadi bidan yang memiliki keunggulan, santun, memiliki karakter, wah luar biasa. Ini bidan idaman betul. Nanti banyak yang ngincer nih, bidan-bidan calon mertua ini ngincer nih, ya. Ini yang dicari. Oh ini Cynthia, wah luar biasa, rajinnya minta ampun. Anaknya tanggung jawab, cekap-cekep, tegas, ada apa namanya ya, ada modal pemimpin. Wah dicari betul itu. Ya, ditunjukkan. Kemudian komunikasinya baik, kalau ngomong sambil senyum, jadi kalau melihat tuh rasanya tuh pengennya lihat, terus pengennya gitu. Nah itu orang yang menyenangkan, memiliki karakter. Sholatnya rajin, ngajinya pinter, nah gitu. Siapa yang nggak pengen kayak gitu? Nggak pernah namanya ucapan tuh menyakiti orang lain, wah luar biasa. Ya, coba deh kalian seperti itu, ya itu juga perlu dilatih dari sekarang, ya. Yang penting dari sikap kita. Ya, kalau teori-teori seperti ini ya kalian ngapalin apa ya, tapi yang penting adalah penerapan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya teman-teman semua. Ya, ini anaknya Bu Umaroh nih. Kalau di D3 kan anaknya Bu Umaroh. Ya, tunjukkan ke ibunya bahwa kalian ini juga mampu menjadi bidan yang hebat. Ya, gitu. Mungkin dari Ibu Lis itu dulu ya, Mbak Isna ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Mau ada dokumentasi apa enggak? Nanti biar buat laporan Mbak Isna ada nggak? Permisi Bu, Iya. izin bertanya, untuk Iya. tugasnya itu nanti dalam bentuk PDF Word atau dalam bentuk PPT juga ya Bu? Bentuk Word aja, nggak apa-apa. Bentuk Word, kelompok, ya. Nah, nanti penjelasan dari hasil analisis lihat di Google Scholar. Nanti sertakan referensi, ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Gitu. Iya Bu. Ya, Mbak Isna. Iya Itu. Bu. Terima kasih ya. Iya Ya, Bu. semangat, jaga kesehatan selalu ya. Bu Lis mau nunggu